Berlandaskan Al-Hikam pasal 53-54 tentang memilih sahabat. Al-Hikam pasal 53-54, memilih sahabat dalam perjalanan menuju Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah agung yang diwariskan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam adalah peringatan yang sangat halus namun tajam tentang bahaya dan keberkahan pergaulan. Dua pasal yang akan kita renungi pada kesempatan ini, pasal 53 dan 54, berbicara tentang satu perkara yang sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya sangat menentukan keselamatan iman dan arah hidup kita, yaitu memilih sahabat. Imam Ibn Athaillah berkata, "Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu kepada ketaatan kepada Allah, dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah." Kalimat ini sangat singkat, namun mengandung ukuran yang sangat jelas. Sahabat yang baik dalam pandangan tasawuf bukan sekadar orang yang menyenangkan, bukan hanya yang setia secara emosional, dan bukan pula yang selalu membenarkan kita. Sahabat yang benar adalah orang yang kehadirannya mengingatkan kita kepada Allah, baik melalui sikap hidupnya maupun melalui ucapannya. Jika seseorang rajin berbicara, tetapi lisannya tidak menuntun kepada Allah, maka kata-katanya hanya akan menjadi hiburan kosong. Jika seseorang tampak baik secara lahir, tetapi perilakunya tidak mendorong kita untuk taat, maka kedekatan dengannya justru akan melemahkan ruhani kita secara perlahan. Rasulullah telah mengingatkan dalam sebuah hadits, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadits ini menegaskan bahwa agama bukan hanya soal ibadah personal, tetapi juga soal lingkungan yang membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara menilai benar dan salah. Tanpa disadari, kita sering meniru gaya hidup, sudut pandang, bahkan kelalaian orang-orang yang paling dekat dengan kita. Para salaf sangat berhati-hati dalam urusan ini. Sufyan ats-Tsauri berkata bahwa orang yang terlalu larut dalam pergaulan umum akan dipaksa mengikuti arus, kemudian terjebak dalam sikap menjilat, dan akhirnya binasa bersama mereka. Ini adalah peringatan keras bahwa pergaulan tanpa prinsip akan mengikis kejujuran batin. Sahal bin Abdullah at-Tustari bahkan mengingatkan agar berhati-hati terhadap tiga golongan, penguasa zalim, ahli agama yang menjilat, dan sufi gadungan yang tidak memahami hakikat tasawuf. Ini menunjukkan bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang yang jelas-jelas buruk, tetapi seringkali dari mereka yang tampak religius namun tidak membawa keikhlasan dan kebenaran. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, "Sejahat-jahat teman adalah yang memaksamu untuk bermuka dua dan memaksamu untuk selalu mencari alasan." Sahabat semacam ini tidak pernah menuntun kepada taubat, tetapi justru mengajarkan pembenaran diri. Ia tidak menegur kesalahan, melainkan membantu kita merapikan dosa agar tampak benar. Kemudian Imam Ibn Athaillah melanjutkan pada pasal 54. Terkadang engkau berbuat salah, namun kesalahan itu tampak sebagai kebaikan bagimu, karena engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya lebih buruk darimu. Inilah bahaya yang sangat halus. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang lebih rusak iman dan akhlaknya, maka standar kebenaran dalam dirinya akan turun. Dosa tidak lagi terasa sebagai dosa, kesalahan tidak lagi menimbulkan penyesalan, karena selalu ada pembanding yang lebih buruk. Inilah sebabnya mengapa persahabatan memiliki daya rusak dan daya bangun yang sama kuatnya. Sahabat yang buruk bukan hanya mengajak kepada maksiat, tetapi yang lebih berbahaya adalah menghiasi maksiat agar terasa wajar dan benar. Ketika itu terjadi, seseorang hampir mustahil bisa mengoreksi dirinya sendiri. Padahal, manusia hanya bisa melihat cacat dirinya melalui cermin orang lain. Jika cermin itu buram, retak, atau sengaja memantulkan gambaran palsu, maka yang terlihat bukan lagi kebenaran, melainkan ilusi. Dan ilusi inilah yang sering menyeret manusia kepada kebinasaan tanpa ia sadari. Karena itu, para ulama tasawuf menekankan pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang lebih baik iman dan akhlaknya. Bukan untuk merendahkan diri,
tetapi agar kita selalu diingatkan, ditegur, dan diarahkan. Sahabat sejati bukan yang selalu sepakat dengan kita, melainkan yang berani mengingatkan ketika kita salah dan mendoakan ketika kita lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita ingin istiqomah di jalan Allah, maka perhatikanlah dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berbagi cerita, dan dengan siapa kita membuka rahasia hati. Sebab dari sanalah arah hidup kita perlahan dibentuk. Pilihlah sahabat yang bila engkau lalai, ia mengingatkan. Bila engkau jatuh, ia menuntun bangkit. Bila engkau salah, ia mengajak kembali kepada Allah, bukan membelamu dalam kesesatan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sahabat-sahabat yang saleh, lingkungan yang menyejukkan iman, dan hati yang selalu terbuka menerima nasihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen, dan share, agar pesan kebaikan ini terus mengalir, menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat.